Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Konsepsi Islam dalam Pembinaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, yang akan dipresentasikan oleh Eka Sukma Mariza, Siti Farida, Agil Putri Tiar, dan Bayu Adi Prastio. Konsep kebudayaan Islam serta karakteristik sejarah Islam. Istilah kebudayaan memang tak asing bagi kita, khususnya yang berkecimpung di dunia ini. Apakah itu sebagai agamawan, budayawan, seniman, dan lain-lainnya. Namun kita juga sering bertanya, apakah setiap agama, masyarakat, ras, dan etnik memiliki persepsi sendiri tentang kebudayaan? Apakah terdapat persepsi yang sifatnya umum atau khusus dalam memandang budaya? Begitu juga halnya dengan agama Islam. Bagaimana konsep kebudayaan dalam pandangan Islam? Secara saintifik, kebudayaan dibahas secara luas dan mendalam dalam sains antropologi atau sosiologi. Seperti yang diuraikan di dalam antropologi, banyak para pakar kebudayaan mendefinisikan kata kebudayaan atau dalam adonan Inggris culture sampai tahun 1950 paling tidak ada 179 definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh para ahli. Namun kemudian dari berbagai definisi itu didapati berbagai kesamaan. Paling tidak kebudayaan memiliki dua dimensi, yaitu isi dan wujud. Seperti yang dikemukakan oleh Koncharaningrat 1980 yang mengutip pendapat Claude Kluckhohn bahwa kebudayaan adalah sebagai seluruh ide, gagasan, dan tindakan manusia dalam angka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diperoleh melalui proses belajar mengajar, learn action. Kemudian ditinjau secara umum, budaya terdiri dari dua dimensi, yaitu wujud dan isi. Dalam dimensi wujud, budaya terdiri dari tiga unsur, yaitu 1. Wujud dalam bentuk ide atau gagasan. 2. Wujud dalam bentuk aktivitas atau kegiatan. 3. Wujud dalam bentuk benda-benda atau artefak. Ditinjau dari dimensi isi atau sering disebut 7 unsur kebudayaan universal. Maka kebudayaan terdiri dari 7 unsur, yaitu 1. Sistem religi. 2. Bahasa. 3. Teknologi dan peralatan hidup. 4. Sistem mata pencaharian. 5. Sistem organisasi sosial. 6. Pendidikan, dan 7. Kesenian. Dalam kegiatan kajian budaya, sering pula dikenal istilah peradaban sivilisasi, yaitu unsur-unsur kebudayaan yang maju, halus, dan tinggi. Kata ini biasa merujuk kepada peradaban-peradaban seperti Sumeria, Assyria, Indus, Babilonia, Inka, Oriental, Oksidental, dan lain-lain. Istilah peradaban itu sendiri merupakan unsur serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata adab. Umumnya pengertian budaya menurut para ilmuwan barat seperti yang dikemukakan dalam antropologi dan sosiologi adalah bahwa agama atau sistem religi sebagai bagian dari unsur kebudayaan yang sejajar dengan unsur budaya lain. Dalam Islam, agama memiliki dimensi ilahiyah atau wahyu. Dalam dimensi sedemikian rupa tidak termaksud dalam budaya, bahkan budaya wajib berasas kepada wahyu. Sebaliknya, kreativitas manusia dalam rangka mengisi budaya dapat dikategorikan sebagai budaya. Bukti sejarah kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara secara langsung maupun tidak langsung jelas berpengaruh besar terhadap kebudayaan dan cara hidup masyarakat tanah air. Contoh bukti sejarah kebudayaan Islam yang ada di Indonesia antara lain yang 1. Sistem pemerintahan. Seperti kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan di Indonesia yang menunjukkan bukti konkret Islam pada sistem pemasyarakatan dalam konteks sistem pemerintahan. 2. Perilaku keagamaan. Seperti halnya di Jawa, memadukan antara upacara adat dengan dakwah Islam, ditunjukkan dengan adanya gerebek maulud dan selamatan. Selain itu, di Sumatera Barat mengakui norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti pepatah adat bersendi sara dan sara bersendi kitabullah. Yang ketiga yaitu bukti fisik, seperti seni bangunan,
contohnya masjid dan keraton. Masjid Agung Demak merupakan salah satu bukti fisik sejarah kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu seni sastra seperti syair, suluk, kitab-kitab, dan gurindam. Nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan ide-ide tentang apa yang baik, benar, adil, dan tidak adil. Teori konflik menurut para ahli senantiasa berfokus pada bagaimana nilai-nilai berbeda antara kelompok-kelompok dalam suatu budaya, sedangkan fungsionalisme berfokus pada nilai-nilai bersama dalam suatu budaya. Pengertian nilai berbudaya. Nilai budaya adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkungan organisasi, atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol dengan karakter tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Ada 3 hal yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, yaitu yang pertama, simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kasat mata atau jelas. Yang kedua, sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto tersebut. Dan yang terakhir, kepercayaan yang tertanam atau belief system yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku. Menurut para ahli, Kuncoroningrat, nilai budaya merupakan nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran bahkan besar warga masyarakat dan hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak bagi mereka. Contoh budaya yang ada di masyarakat. Yang pertama, selalu mengatakan permisi. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa, orang berusaha untuk memiliki sikap yang baik. Mereka telah selalu mengatakan permisi dengan membungkukkan badan ketika berjalan di depan orang lain. Sikap itu adalah ciri nilai budaya di Jawa. Gerobakan Maulud. Jawa Tengah termasuk salah satu di Indonesia dengan nilai budaya yang begitu banyak. Karena daerahnya terdiri dari banyak kerajaan, ada ritual gerobakan dalam kalender Maulud Nabi Muhammad SAW. Upacara budaya itu untuk merayakan ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Upacara ini bisa kita temukan di daerah Yogyakarta dan Solo. Sedekah bumi. Ada nilai budaya yang dinamakan sedekah bumi. Konsepnya sama dengan gerobakan, tetapi sedekah bumi adalah upacara yang merayakan hasil panen yang didapat masyarakat dari sawah. Itu sebagai bentuk rasa syukur terhadap bumi yang memberi kita kehidupan. Dan masih banyak lagi kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu kebudayaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh Islam. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini mempunyai berbagai macam kebudayaan, tetapi tidak semua kebudayaan tersebut diperbolehkan oleh Islam karena ada beberapa kebudayaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya kebudayaan yang dapat mengundang kita atau membuat kita melakukan melakukan perbuatan yang syirik. Yang pertama, tradisi tumbal dan sesajen. Tradisi ini dilakukan dengan memberikan atau mempersembahkan tumbal, sesajen kepada makhluk halus atau jin yang dianggap sebagai penguasa di tempat keramat atau penunggu di tempat tersebut, sehingga tradisi ini dilakukan secara turun-temurun karena masyarakat percaya bahwa makhluk tersebut mempunyai kekuatan yang bisa memberikan mereka kebaikan, dan apabila mereka tidak melakukannya, mereka percaya bahwa makhluk tersebut akan memberikan bencana atau keburukan kepada mereka, sehingga mereka tetap melaksanakan tradisi tersebut. Kemudian yang kedua, percaya kepada roh-roh benda pusaka dan makam tokoh. Sama seperti yang pertama tadi, yaitu mempercayai roh-roh benda pusaka dan makam tokoh yang dianggap dapat memberikan kebaikan dalam hidup seseorang.
Jadi mereka mempercayai hal-hal tersebut karena yakin mereka benda-benda tersebut, roh-roh, benda pusaka dan makam itu punya kekuatan yang bisa memberikan mereka keberkahan atau kebaikan. Selanjutnya yaitu memandikan keris di satu suro. Kegiatan ini dilakukan di bulan Muharram atau bulan Suro. Masyarakat Jawa menganggap bulan Suro ini bulan keramat, angker atau berbahaya, sehingga masyarakat Jawa tidak akan mengadakan acara-acara besar di bulan Suro ini karena dianggap berbahaya. Seperti misalnya acara pernikahan, itu mereka tidak akan mengadakan di bulan Suro karena dianggap berbahaya, tidak baik untuk melakukan acara tersebut. Untuk itu biasanya mereka melakukan kegiatan yaitu memandikan keris di satu suro itu. Keris tersebut dipercaya memiliki kekuatan supranatural dan banyak masyarakat percaya bahwa air yang digunakan untuk memandikan keris tersebut dapat memberikan mereka keberuntungan. Yang keempat yaitu selamatan kehamilan, yaitu acara yang dilakukan saat wanita hamil memasuki usia kehamilan 4 bulan atau 7 bulan. Kenapa dianggap karena tidak diperbolehkan Islam? Sebenarnya yang membuat tidak diperbolehkan itu karena jika orang tersebut memiliki keyakinan atau berkeyakinan bahwa jika dia melakukan acara itu maka dia akan dapat kebaikan, keselamatan, dan jika dia tidak melakukannya maka akan menyebabkan bencana atau keburukan kepada dirinya. Maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena mempunyai keyakinan tersebut. Selanjutnya, kebudayaan yang diperbolehkan menurut Islam. Tentu kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, selamatan kehamilan. Seperti yang tadi, jika tadi contohnya yang tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena tadi mempunyai keyakinan bahwa jika melakukan acara tersebut maka diberikan kebaikan, dan jika tidak melakukan akan mendapat keburukan. Nah, apabila orang tersebut tidak punya keyakinan tersebut atau dia menganggap bahwa acara tersebut hanya sebagai sarana untuk bersyukur, karena kan di acara tersebut biasanya ada pembagian makanan, jadi untuk bersyukur atas kehamilannya dan acara doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan kepada dirinya dan calon bayinya. Itu diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian budaya tumpengan. Tumpengan ini menyajikan nasi serta lauk-lauk pauknya. Biasanya dibuat di acara-acara tertentu. Nah, apabila acara tersebut itu acara ritual-ritual yang tidak ada hubungannya dengan agama Islam, yang maksudnya ritual-ritual mistis atau bisa dibuat sesajen juga bisa, itu tidak diperbolehkan. Tapi apabila membuat tumpeng untuk seni memasak, biasanya di acara-acara biar bagus atau bisa untuk bersedekah, karena kan biasanya tumpeng dibagikan, itu diperbolehkan karena tidak ada kepercayaan. Apabila ada kepercayaan yang lain maka tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya tergantung kepada niatnya tadi. Masih banyak kebudayaan Indonesia yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan Islam. Jadi yang terpenting kita harus mengetahui apakah budaya tersebut itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi